kita boleh bertemu kembali dalam kasih kemurahan Tuhan ya. Kita akan ucapkan dulu Matius 7 ayatnya yang ke-21 yang ada di banner. Ya, siap ya? 2, 3. Matius 7 ayat 21. Tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Mari saudara kita berdiri sekali lagi, angkat Alkitab kita. Kita akan ucapkan sama-sama. Yuk, 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita akan belajar tentang rencana dan jalan Tuhan ya. Saudara, kita akan buka Alkitab kita. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 dan ayat 9. Yesaya 55 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Ya, saya tunggu sampai semua dapat. Dapat ya? Yuk, kita baca. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, saudara, ayat ini sudah boleh katakan ayat yang terkenal ya. Semua orang sudah ngerti gitu, sudah tahu. Sudah dikatakan rancangan Tuhan dan rancangan kita, jalan Tuhan dan jalan kita. Firman Allah katakan seperti tingginya langit dan bumi. Tidak dapat diukur, saudara. Perbedaannya sangat jauh dikatakan. Demikian juga tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, jauh berbeda rancangan kita, jalan kita. Apa yang saudara pikirkan, ya, apa yang saudara rancangkan, jauh berbeda dengan apa yang seringkali jauh berbeda apa yang Tuhan rancangkan dan jalannya Tuhan. Tapi saudara, kita harus mengerti jalan Tuhan adalah jalan atau rancangan Tuhan adalah rancangan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya masing-masing. Dan rancangan atau jalan itu juga harus kita lalui. Tuhan itu sudah merancangkan, menyiapkan jalan buat saudara dan saya masing-masing. Saya boleh katakan kita semua manusia di dunia ini nggak ada yang sama. Wajah boleh mirip, tetapi kita punya keunikan masing-masing. Punya ciri khas masing-masing. Seperti saya katakan, kita punya sidik jari ini aja nggak ada yang sama. Bayangin orang sedunia loh, nggak ada yang sama. Herannya kalau ini ngelupas, gambar sidik jari itu masih ada, kecuali terbakar ya. Apa hilang jempolnya itu lain cerita. Tapi heran, luar biasa itu aja loh. Kalau kita pikirkan kita sudah tidak bisa nyampe nih pikiran kita yang terbatas. Saudara disuruh gambar di satu bidang, saudara ya. Ya misalnya sebesar ini aja dah. Berapa hal yang saudara bisa lukis itu berubah. Ininya. Tidak mungkin miliatan saudara bisa rubah. Ini tidak mampu kita punya otak ini saudara. Bayangin gambar yang sekecil ini. Bisa enggak sama saudara, sekecil ini loh, belok-beloknya kok bisa ya, saudara, itu tidak terjangkau dengan pikiran kita. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa jalan Tuhan, saudara, adalah jalan yang Tuhan rancang buat saudara dan saya masing-masing. Maka kita harus lalui jalan itu, harus dilewati, saudara.
Nah, kita mengerti saudara, kalau kita mengikuti jalan Tuhan itu, percayalah, karena itu jalan Tuhan, karena itu rancangan Tuhan, maka saudara dan saya akan bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah dan pasti bisa menyukakan hatinya. Saudara, jadi kita belajar rancangan jalan Tuhan berbeda, makanya kita perlu cari tahu apa jalan Tuhan dalam hidup saudara, apa rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya yang berbeda-beda ya. Saudara, kita akan melihat ya. Saudara, Yeremia 29 ini juga ayat yang cukup terkenal. Habis Yesaya, Yeremia. Ya. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Cepat ya. Yuk kita baca 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini seringkali dipakai untuk menghibur orang. Orang yang kesusahan, orang yang ekonominya terpuruk, ya. Banyak hal dibilang enggak usah takut. Rancangan Tuhan itu hari depan yang penuh harapan. Gitu kan ya, saudara? Dan orang senang, ya. Saudara, firman Allah katakan, aku mengetahui. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku mengetahui, bukan Tuhan tidak tahu. Dengan kata lain saudara, apa artinya aku mengetahui? Tuhan tahu rancangan apa. Bagi setiap kita pribadi, lepas pribadi, katakan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku mengetahui, dengan kata lain, Allah tidak pernah bertindak dalam hidup saudara tanpa alasan. Allah tidak pernah bertindak dalam hidup kita tanpa ada maksud tertentu di dalam setiap kehidupan kita. Dalam tindakan Allah selalu ada rencana Allah. Saudara, saya akan memberikan contoh, saya tulis enggak ya di sini? Oh ya, perjalanan bangsa Israel. Semua saudara yang baca Alkitab pasti tahu. Perjalanan bangsa Israel. Saudara, banyak hamba Tuhan mengatakan, saya tidak pernah ke Israel, ya, belum pernah ke sana. Dikatakan bahwa sebetulnya perjalanan dari Mesir menuju Kanaan itu bisa ditempuh hanya dalam sekitar 40 hari atau 1,5 bulan, ya antara itu aja. Tidak lama sebenarnya kalau jalan langsung ke sana, saudara, bisa ditempuh dalam sekian hari. Tetapi kita melihat, saudara, bangsa Israel ini perjalanan yang harusnya singkat, hanya beberapa hari, saudara. Tapi kita tahu dalam kisah perjalanan bangsa Israel, Allah mengizinkan mereka berkeliling selama berapa? 40 tahun, saudara. Bayangin berapa kali lipat. Kalau dibilang 40 hari ya, berapa kali lipatnya ya, saudara. Nah, jadi kita melihat Allah ngajak mereka keliling. Balik lagi, kalau Pak Saudara baca, balik lagi ke tempat itu, balik lagi ke tempat itu. Yang muter-muter aja di situ, saudara. Mengapa? Apa Tuhan iseng ajak jalan-jalan? Bukan. Tapi Tuhan punya rancangan, punya jalan yang mereka memang harus lewati. Tuhan tidak bisa bawa mereka jalan cepat ke Kanaan.
Mengapa, saudara? Karena apa? Karena di Kanaan ada bangsa-bangsa yang kuat yang mereka harus perangi. Mereka harus kalahkan, saudara. Mereka beredar-edar di padang gurun 40 tahun lamanya. Itu jalan Tuhan bagi bangsa Israel untuk sampai kepada Kanaan. Itu jalan Tuhan, saudara. Ya, saudara, itu proses Tuhan mempersiapkan bangsa ini untuk bisa masuk Kanaan untuk belajar perang. Mereka siapa tadinya? Budak. Kalau namanya budak itu, saudara, serba takut semuanya, betul ya? Apalagi budak zaman dulu. Kalau pembantu zaman sekarang, saudara, macam-macam bisa masuk bui kita, masuk penjara kita. Kalau tempeleng pembantu, saudara, sudah bisa kekerasan gitu ya. Tapi kalau zaman dulu namanya budak, dibunuh pun tidak ada yang protes. Tidak ada, saudara. Nah, pasti mental budak itu, bayangin, mereka jadi budak dari keturunan-keturunan 430 tahun. Pasti mental budak itu kuat, sudah. Ya kan? Pasti kuat mewarnai hidup mereka, saudara. Nah, itu sebabnya Tuhan mendidik mereka melalui jalan Tuhan. 40 tahun mereka harus beredar-edar di padang gurun supaya mereka punya mental juga berubah. Amin. Mereka berani menghadapi bangsa Kanaan. Karena Tuhan katakan kalahkan itu. Ya, jangan ada yang ketinggalan, tumpas semua. Saudara, maka Tuhan memproses kehidupan mereka lewat 40 tahun berkeliling di padang gurun. Contoh yang kedua saya memberikan kepada saudara kehidupan Yusuf. Yusuf anak yang dimanja. Kalau saudara baca, Yusuf anak yang dimanja oleh orang tuanya, saudara. Anak yang dimanja oleh orang tuanya. Kakak-kakaknya disuruh angon ya, menggembalakan kambing domba. Kakak-kakaknya dipakai baju penggembala. Ya, tukang angon. Pasti bukan baju yang keren. Baju yang biasa-biasa, mau angon kok, ya toh. Tapi firman Allah katakan Yusuf dibuatkan jubah maha indah. Warna-warni maha indah, saudara. Ini yang memicu kakak-kakaknya benci kepada Yusuf. Firman Allah katakan mereka iri kepada Yusuf. Mereka tidak bisa berkata ramah kepada Yusuf. Ya, saudara, meskipun bukan Yusuf yang salah. Yang salah kan yang beliin baju ya, yang makain baju. Saudara, yang memperlakukan. Tetapi ya mereka nggak mau tahu. Tapi kita melihat bagaimana kehidupan Yusuf. Anak yang dimanja, anak papi. Saudara, ya toh? Karena Yakub yang memanjakan, anak papa, saudara. Kita melihat bagaimana hidupnya ketika dia pergi kepada kakak-kakaknya, membawa bekal untuk kakak-kakaknya. Apa yang dibuat oleh kakak-kakaknya? Yusuf dipegang, dirobek-robek bajunya, dicelupkan ke darah, saudara, supaya dikira dimakan singa. Bukan cuma itu. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, saudara. Sumur yang kering, dicemplung no situ. Padahal dia berbuat baik kepada kakak-kakaknya. Sudah itu dikeluarkan dari sumur, dilihat ada pedagang atau lewat, dijual, saudara. Adiknya sendiri dijual. Kita tahu, saudara, akhirnya dia tinggal sebagai budak di rumah Tuan Potifar. Di rumah Tuan Potifar. Tidak selesai begitu. Firman Allah katakan dia melakukan apa yang baik. Firman Allah katakan semua urusan Yusuf yang pegang. Yusuf yang bertanggung jawab. Dengan kata lain dia jadi orang yang bisa dipercaya meskipun dia seorang budak. Dia menunjukkan integritasnya yang tinggi. Bisa dipercaya, saudara. Bertanggung jawab. Tetapi kita melihat hari demi hari
Nyonya Potifar lihat Yusuf yang cakep ini, gagah ini, ganteng, saudara. Dia mulai goda terus. Dan kita melihat, kita sudah pernah mendengar tentunya, karena Yusuf tidak mau diajak tidur dengan nyonya rumah atau nyonya Potifar, maka dia difitnah oleh istri bos. Difitnah apa? Oh ini loh, orang Ibrani ini, Yusuf ini, budak yang kamu ambil ini, mau memperkosa saya. Oh, saudara. Karena peristiwa itu, Yusuf diapain? Di penjara, jadi napi. Ya kan? Jadi napi, saudara. Penderitaan yang Yusuf alami, saudara, membuat dia sampai menjadi penguasa di Mesir. Itu jalan Tuhan bagi Yusuf. Saudara, kalau kita yang alami belum tentu kan begitu. Protes kita sama Tuhan. Sedang kita tidak seperti Yusuf aja, banyak orang Kristen itu protes sama Tuhan. Tuhan, saya sudah begini. Mana pembelaan Tuhan, mana? Kalau kita lihat ini, mana loh pembelaan Tuhan? Tidak ada loh, betul? Baru ending dia diangkat jadi penguasa, tangan kanan dari Firaun. Dia disebut Safnat Pa'anea. Saudara, kita melihat jadi Perdana Menteri, dia jadi penyelamat buat keluarganya ketika terjadi kelaparan. Kalau Yusuf tidak jadi penguasa, mati semua sudah itu. Tapi karena dia jadi penguasa, kita melihat dia selamatkan keluarganya, bisa dapat makanan. Bukan hanya itu, bangsa atau masyarakat Mesir juga terselamatkan. Amin, saudara. Itu jalan Tuhan buat dia untuk sampai kepada kedudukan menjadi Perdana Menteri di Mesir, menjadi tangan kanan Firaun. Tapi jalannya itu harus dia lewati. Harus dia lewati. Nah, saudara, saya percaya Yusuf tidak pernah mimpi kan? Tidak pernah punya cita-cita jadi tangan kanannya Firaun. Pasti tidak pernah, saudara. Tidak pernah. Tetapi ketika dia menapai jalan Tuhan dalam hidupnya, maka kita melihat masa depan yang penuh harapan itu dia nikmati di dalam hidupnya. Amin, saudara. Ya, kita lihat contoh yang ketiga. Daud, ya, Raja Daud. Daud juga seorang penggembala, ya, penggembala, saudara. Nah, kita melihat Tuhan menuntun Daud. Ada jalan Tuhan yang Tuhan siapkan, ada rancangan Tuhan yang Tuhan siapkan bagi Daud, dan itu harus dia lewati, harus dilewati, saudara. Kita melihat ketika dia mau tahu kabar kakak-kakaknya, dari situ kan awalnya Tuhan tuntun dia sampai akhirnya dia harus menghadapi Goliat. Dia harus menghadapi Goliat, saudara. Dia harus hadapi Goliat. Kemudian apalagi, saudara? Dia juga harus tinggal di istana, ya kan? Tinggal di istana, belum jadi raja, tinggal di istana kan? Tuh kan main musik, main kecapi, ya kan? Ya, saudara. Nyanyi. Dia tinggal di istana. Maksudnya apa kok dia harus tinggal di istana? Ya dia supaya dia belajar nih. Jadi raja itu kayak apa? Orang kalau tidak pernah jadi pemimpin, suruh jadi pemimpin bingung, saudara. Betul nggak? Ya, harus jadi orang yang dipimpin dulu. Oh gitu toh. Mimpin orang itu begitu toh. Mungkin saudara bisa lihat dari beberapa pemimpin. Kan gitu ya. Saudara, itu saudara jadi teladan buat kita. Nah, Daud juga harus tinggal di istana. Dia melihat bagaimana kehidupan seorang bangsawan. Sebab dia akan jadi raja, saudara. Dia akan jadi raja. Maka dia harus lewati itu. Saudara, dia tahu menempatkan diri nantinya bagaimana kalau dia menjadi raja. Bagaimana dia kalau jadi bangsawan dalam satu kerajaan. Saudara, kita melihat bukan cuma begitu enak-enak aja tinggal di istana.
punya sahabat anaknya raja lagi. Yonatan kan anaknya Saul ya. Bersahabat kuat, bahkan dikatakan sampai banget lah gitu persahabatan mereka. Ya saudara. Nah kita melihat, tapi kita lihat tidak berhenti sampai di situ. Udah jadi mantunya raja, masih dia alami sesuatu yang gak enak dalam hidupnya. Ya, dia harus dikejar-kejar mertuanya sendiri, betul? Dikejar-kejar mertuanya sendiri, dia tidak berbuat salah loh. Kalau berbuat salah dikejar-kejar ya masuk akal. Ini tidak berbuat salah, dikejar-kejar mertuanya, saudara. Bahkan nyaris mati di tangan Saul. Di tengah-tengah pelariannya dia pernah jadi seperti orang gila, ya toh? Pura-pura gila, enggak gila, pura-pura gila demi menyelamatkan dirinya, takut dibunuh, saudara. Takut dibunuh, dia pura-pura gila, saudara. Dia memimpin rakyat, hampir dia juga dilempari dengan batu oleh rakyatnya sendiri. Ya kan ya? Ketika kota Siklak dibakar, marah rakyatnya, pengikutnya. Gara-gara kamu bawa kami ke sana, dihabisin kita punya tempat tinggal. Saudara, kita lihat perjalanannya, penderitaan yang Daud alami mengantar dia menjadi seorang raja. Saudara, sekarang kita melihat kehidupan kita. Saudara ya, setiap kita masing-masing, saudara masing-masing, tidak sama, biarpun suami istri tidak sama. Masing-masing kita mempunyai jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Masing-masing kita mempunyai jalan Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Jalan Tuhan itu yang akan membawa kita kepada hidup masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh harapan, saudara. Kita harus mengerti itu, saudara. Jalan Tuhan membawa kehidupan yang penuh harapan. Bukan harapan di bumi ini, bukan. Kalau bangsa Israel, orientasi cara berpikirnya, tujuan hidupnya hanya kehidupan di bumi. Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madu, makmur secara jasmani. Tetapi saudara dan saya memiliki jalan menuju kepada kehidupan yang kekal, saudara. Kehidupan di langit baru dan bumi yang baru. Jalan Tuhan itu yang saudara tapai agar saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Bukan jadi konglomerat, bukan. Jadi anak-anak Allah. Tujuannya itu, saudara. Ya, jadi anak-anak Allah. Jadi kita mau belajar kehidupan ini, saudara. Oh ya, nanti saudara. Jadi kita harus apa ya? Kita tidak boleh, tidak peduli. Dengan hidupmu itu tidak boleh. Ya, saya pernah katakan, orang dunia dan orang Kristen yang duniawi, dia hanya memikirkan gini, lahir, besar, sekolah, kuliah, kerja, merit, terus sampai mati. Cuman itu. Enggak pernah mikir, nanti habis mati kemana, enggak pernah mikir. Coba dah tanyain. Jangan tanya saudara, kamu mau masuk surga, jangan tanya gitu. Kamu pernah mikir enggak, mati kamu kemana? Enggak pernah mikir, saudara. Apalagi yang banyak duitnya, tambah enggak mikir. Saudara, jadi kita mesti belajar, saudara ya. Banyak orang enggak mau peduli gitu. Mau wajar hidup seperti manusia lain. Ya wajar toh. Kalau saya ngejer, mumpung saya kuat, mumpung saya sehat, kerja semaksimal mungkin. Tidak salah kerja semaksimal mungkin. Tapi jangan lupa, saudara. Pertanyaannya, saudara buat Tuhan semaksimal mungkin enggak? Pernah enggak berpikir mumpung saya sehat, mumpung saya kuat, cari Tuhan semaksimal mungkin, pernah mikir gitu enggak? Kalau itu enggak pernah dipikir, berarti saudara tidak ada di jalan Tuhan. Dan saudara tahu kemana saudara akan berakhir. Sudah, kalau orang enggak ada di jalan Tuhan, kemana?
Jalan yang satunya kan? Halo? Ya, saudara. Ayo sekarang mulai mikir, terlebih saudara dan saya yang tambah tua ini. Kalau Bapak Gembala umpamakan umur kita ini bagaikan lembaran buku, saudara. Atau lembaran hari, kalau buku 70, buku isi 70 itu loh. Atau 80, saudara. Tinggal berapa lembar? Kalau hari yang 60 tahun ke atas sudah masuk minggu, kalau sudah 70 masuk Senin lagi. Bukan berarti muda lagi, ya sudah tunggu aja. Halo? Ya saudara, tinggal berapa waktu? Banyak kali kita pikir, enggak apa-apa. Kalau urusan Tuhan seringkali kita tunda. Halo? Ya enggak? Ya saudara, itu fakta, saudara enggak bisa mungkiri. Ya kalau minggu masih ada, kebaktian lain hari masih ada. Oh kalau ini hari ini toh ada nih. Ya kalau sampai minggu, kalau enggak sampai minggu, maaf ya, contoh aja ya Mon ya, enggak apa-apa ya. Itu Yeri kebaktian minggu kan? Tapi enggak sampai minggu lagi ternyata. Rebo sudah Tuhan panggil. Oh Kemis pagi Tuhan sudah panggil. Apa dia tahu? Istrinya juga enggak tahu. Saudara, itu loh. Kita ini bisa mati kapan saja, di mana saja. Amin. Ya, saudara. Mati itu bisa kapan saja. Orang keselak bisa mati loh. Betul ya? Ya, saudara. Jangan berpikir umurku masih panjang. Kita mestinya berpikir gini. Kalau sekarang Tuhan panggil saya siap enggak? Itu loh. Kenapa kita takut mati? Ya. Terus sampai kapan siapnya? Kalau tiap hari kita belum siap, terus berganti tahun belum siap, terus kapan siapnya? Saudara, saya ngomong begini bukan nakut-nakuti, tapi ayo kita sadar bersama, amin. Sadar bersama, enggak boleh kita jadi anak Tuhan, orang Kristen enggak boleh punya pedoman, ya hidup ini mengalir saja. Mengalir saja dari situasi ke situasi opo jarene, saudara. Apa katanya ada gitu. Pokok lewat hari lepas hari, puji Tuhan tangi sehat. Cuman begitu aja. Nggak ada progres, nggak ada peningkatan kerohanian, malah turun ya. Bukan naik tambah turun, saudara. Kita pikir nggak bahaya. Kalau ekonomi turun, saudara bingung kan? Kalau rohani turun nggak banyak orang bingung. Merasa aman saja. Selama masih punya duit, aman. Saudara. Makanya firman Tuhan bilang orang kaya sukar masuk surga. Bukan nggak boleh kaya. Kalau saudara terikat kekayaan, biar belum kaya, bahaya saudara. Bahaya buat saudara. Jadi kita mau belajar mengapa kita tidak boleh mengalir saja. Mengapa? Karena ada jalan Tuhan yang saudara dan saya harus lewati. Harus ikuti saudara. Kita sudah belajar, kita mau menjadi serupa dengan Yesus. Kita disebut orang Kristen karena kita pengikut Kristus. Ikuti jalan Tuhan, ya ikuti jejaknya, saudara. Ikuti langkahnya. Tidak bisa di luar itu. Kalau di luar itu saudara biar ngomong Kristen bukan pengikut Kristus. Saudara, jadi kita mau belajar ya. Tanya setiap hal sebelum saudara menentukan pilihan, menentukan keputusan, menentukan langkah. Coba tanya sama Tuhan. Aku akan ambil pilihan ini, keputusan ini, jalanmu bukan ya Tuhan. Saudara, supaya kita nggak salah loh dalam hidup ini. Seringkali kan apa yang kita pikir, itu jalan kita anggap jalan Tuhan. Ayo kita belajar, ada jalan Tuhan yang saudara harus lewati di dalam kehidupan ini. Mungkin saudara tanya, kalau orang keluar dari jalan Tuhan terus piye? Terus bagaimana? Selama orang itu masih punya sadar dan berkata, Tuhan ampuni saya sudah keluar dari jalanmu, aku mau kembali. Tuhan pasti kasih jalan untuk saudara kembali ke jalan dia. Amin. Ya saudara.
Google Map itu kalau saudara keliru, dikasih jalan enggak? Ya, apalagi Tuhan, saudara. Tuhan itu enggak mau saudara dan saya binasa kan? Dia tetap akan kasih saudara jalan. Kembali kepada rancangannya, kembali kepada jalannya Tuhan, saudara. Ayo coba kita Ibrani. Ibrani pasal 12 ayat 10 dan ayat 11. Ibrani 10 ayat 12 ayat 10 dan 11 ya, 2 3. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, jalan Tuhan, jalan yang penuh dengan pergumulan. Seringkali jalan Tuhan itu tidak enak, saudara. Saya tulis di status saya, jalan mengikut Yesus itu tidak ada yang nyaman, tetapi pikul salib itu gak enak. Tuhan tidak pernah menawarkan jalan yang enak. Dia bilang pilih jalan lebar atau jalan sempit. Kalau jalan sempit menuju hidup yang kekal, jalan lebar menuju kebinasaan, gitu kan? Enakan sing ngombo kan kalau jalan. Ayo saudara, enak lebar jalan itu. Tapi firman Allah katakan berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab banyak orang berusaha tetapi tidak bisa masuk. Berat memang saudara. Firman Allah katakan ayah kita, orang tua kita mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan menghajar. Ya, menghajar kita, saudara, untuk kebaikan kita. Menghajar itu artinya mendidik, melatih, mendisiplin. Jadi kalau saudara tidak disiplin, nanti satu kali Tuhan disiplin. Saudara, supaya apa dikatakan? Untuk kebaikan kita, supaya apa? Supaya kamu bisa mengambil bagian di dalam kekudusannya. Ayat 11, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Anak yang saudara didik, saudara ceples, sukacita? Enggak, nangis, sakit. Saudara, ya, saudara marahin, enggak enak, sakit, mendatangkan duka cita memang. Tetapi dikatakan tetapi kemudian duka cita itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka apa? Yang dilatih. Saudara, anak-anak kita, kalau mereka semakin dewasa, mereka bisa ngerti. Seperti saya pernah katakan, kalau orang tua anaknya minta apa aja boleh, pergi mana saja ayo, boleh. Itu nanti besar rusak. Yang disalahkan orang tua kan? Kenapa papa mama tidak didik saya? Membiarkan saya. Ya wes sak karepmu. Oh, waktu dia masih muda seneng tidak dibilang sak karepmu itu saudara. Nih kasih duit sama papa sana dah, makan sama teman-teman. Dah tidak pulang tidak apa-apa, tidur rumah temennya. Oh senang. Ya Michael, senang tidak kalau digituin? Senang. Tapi kalau besar, nanti dia baru tahu rasanya senep. Orang tua tidak sayang saya. Tapi anak yang dididik, dinasehati. Mungkin waktu kecil dia, waktu usia yang boleh dipukul, dipukul saudara. Anak itu akan begini,
Puji Tuhan, untung saya punya papa, mama yang cukup keren gitu ya. Galak. Kalau enggak, saya ini enggak jadi orang. Jadi orang-orangan. Nah, ya toh? Orang-orangan sawah, saudara. Ya, pergumulan-pergumulan Allah mendidik saudara dan saya juga. Kalau kita punya sifat sombong, Allah akan pakai orang lain. Dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, nanti ada orang yang bikin saudara marah. Orang sombong itu tidak kena diodik, saudara. Ya, kalau harga diri orang itu tinggi, waduh, jangan main-main, saudara. Tapi Tuhan akan pertemukan, saudara harus menang. Itu jalan Tuhan. Saya tidak akan marah, tante, kalau tidak disinggung-singgung, tidak disemoni, tidak disindir. Tidak digarai, ya itu memang jalan Tuhan untuk nggarai kamu supaya kamu bereaksi benar. Tidak gereng kayak macan. Ya, saudara. Kita mau belajar pergumulan yang kita alami untuk mengubah saudara dan saya menjadi anak-anak Allah yang sah. Itu huios, itu bahasa Yunaninya, anak-anak Allah yang sah, bukan notos, bukan anak gampang, bukan anak haram, bukan, tapi menjadi anak-anak Allah yang sah. Saudara mau jadi anak Allah yang sah, harus siap ikuti jalan Tuhan, meskipun itu sakit buat daging kita. Kalau saudara tidak mau, ya Tuhan bilang, ya terus naik. Tuhan tidak pernah maksa loh. Saudara mau tidak cinta Tuhan, Tuhan tidak pernah maksa. Karena cinta yang dipaksakan itu tidak natural, tidak murni, betul nggak? Iya, coba saudara sama orang itu. Ayolah sayangi saya lah, cintai, bilang I love you gitu loh. Aduh, kamu itu kok tidak mau sih bilang I love you aja. Terus dia bilang I love you, I love you, I love you. Kayak robot, saudara. Mau? Sedang bilang I love you ndak disuruh aja, kalau kelakuannya ndak I love you kita bilang gombal. Ya toh? Ngomong kosong, ngomong tok. Betul nggak? Ya, saudara. Mungkin saudara ndak bilang aku mengasihi Tuhan, tapi perbuatan saudara menunjukkan saudara mengasihi Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, saudara ya. Kita mau belajar terus, ayo ayat yang terakhir, Roma 28 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Dapat ya? Ayo, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang, nah sekarang saudara sudah tahu kan? Ada jalan Tuhan, ada rancangan Tuhan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah, saya katakan kata turut harusnya enggak ada. Allah bekerja, dalam bahasa aslinya enggak ada. Bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jangan cuma sampai situ, ada terusannya. Bagi mereka yang mengasihi. Saudara, setiap peristiwa yang kita alami ada maksud dan rencana Allah dalam hidup kita. Setiap hal yang kita alami tidak ada satupun yang tidak ada maksud dan rencana Allah dalam hidup kita. Saudara, firman Allah katakan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya pernah ada seseorang bertanya kepada saya begini, Tante, kok saya melihat ya, ada orang Kristen nggak setia nih ke gereja, ya nggak setia, saenake dewek misalnya gitu. Tapi kok hidupnya naik terus ya?
secara materi kok meningkat ya? Kira-kira kenapa? Menurut saudara kenapa? Ya jawaban. Menurut saudara aja, pandangan saudara tidak apa-apa salah, itu tidak masalah. Saudara. Kenapa? Kok jaya? Hah? Karena kerja, oke. Kalau dari perspektif Tuhan, apa Hen? Rajin, ya oke. Rajin, tekun, nah, dan lain sebagainya. Kerja keras, karena kita tahu di luar juga orang tidak tanpa Yesus bisa kaya kan? Halo? Ya. Tanpa Yesus bisa kaya. Nah, tapi kita bisa mengerti saudara. Yang saya mau kasih tahu kepada saudara. Dikatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Tuhan digarap Tuhan. Meskipun saudara mungkin masih jatuh bangun. Tapi niat hati saudara untuk mengikut Tuhan dengan serius itu membuat hati Tuhan mau mengerjakan hidup saudara. Bisa salah, masih bisa salah. Masih bisa jatuh, masih. Saudara. Tapi kalau berkata, Tuhan, dengan serius ini, bukan cuma ngomong tok. Ampuni saya Tuhan, kok aku gagal lagi ya dalam hal ini. Kok aku enggak bisa menguasai hatiku, enggak bisa menguasai mulutku, mungkin enggak bisa menguasai perasaanku. Ampuni Tuhan. Aku mau berubah Tuhan, aku mau berubah. Lain sama yang gini, Tuhan ampuni ya aku tadi salah. Ya wes kamsia Tuhan. Karena apa? Ngambil ayat Tuhan selalu ampuni, apalagi sambil nyanyi. Tuhan selalu ampuni. Dan lupakan yang sudah, wis pokoknya tobat kumat Tuhan kan selalu ampuni. Tapi saudara harus tahu, Tuhan memang selalu ampuni. Tetapi penaltinya juga ada. Halo? Resiko ditanggung penumpang. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Makanya kalau ada orang nabur jahat dalam hidup saudara, enggak usah bales, enggak usah sakit hati, jarnoai. Nanti dia berurusan dengan Tuhan. Amin? Ya saudara. Orang bisa dibiarkan loh. Karena yang tidak mengasihi Tuhan itu tidak digarap. Jarno dia. Biar semakin kaya semakin lupa sama Tuhan. Betul nggak? Kalau masih sedikit aja udah lupa apalagi kaya saudara. Tidak butuh Tuhan. Apalagi kalau ke gereja tujuannya diberkati, sakit disembuhkan, ada masalah ditolong. Kalau tujuannya itu, kalau tidak punya masalah, tidak butuh Tuhan. Betul nggak? Ya. Ngapain cari Tuhan? Bisa kok utang gue bisa bayar, sehat. Mau beli vitamin, mau ke dokter, duit punya. Mau kemana aja punya duit, makan tidak kurang. Apanya yang butuh Tuhan? Tidak akan digarap saudara. Jadi saudara harus tahu. Jangan kita merasa aman kalau Tuhan itu biarkan kita. Dengan sikap yang salah. Dengan hati yang salah ini. Kemudian kita menjalani hidup gak apa-apa. Gak apa-apa. Semua it's okay. Semua running well. Saudara. Tunggu tanggal mainnya. Kalau kita masih diselentik di dunia masih untung saudara. Kalau diselentiknya seperti orang kaya dan Lazarus itu, sudah gak ada lagi yang mau dirubah. Sogemu sak gunung toh. Kalau sudah masuk neraka, ndak akan mikir itu, Tuhan gimana kekayaanku yang tinggal. Halo, Cik Lin ini ngalami begini ya, maaf ya Cik Lin. Dia bisa bilang gini loh. Wes duit iku gak ono regane wes, gak mikiri duit, betul ya? Nah, ini masih bisa ngomong, masih bisa makan enak. Halo? Kita nggak tunggu digituin kan sama diizinkan begitu kan sama Tuhan? Mau? Kalau masih diizinkan itu masih Tuhan sayang saudara. Kalau enggak bablas saudara. Tuhan biarin aja. Dia akan berjalan dalam kebinasaan. Terus iblis marah pakai kipas terus. Tambah terus saudara. Bablas anginnya. Ayo saudara kita mau belajar.
semua peristiwa mendatangkan kebaikan. Semua peristiwa itu berkat buat hidup saudara. Itu jalan Tuhan yang saudara harus lewati. Hanya bagian kita merespon dengan benar apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Supaya kita tetap ada di jalan Tuhan. Rancangan damai sejahtera. Setelah kita bisa lewati tahap demi tahap, peristiwa demi peristiwa, kita bisa berkata, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Amin. Jejakmu sungguh sempurna bagi hidupku. Ketika kita flashback, kenapa aku ngalami? Kalau Yusuf flashback, saudara, Daud flashback tentang hidupnya, dia akan berkata, sungguh Tuhan, jalanmu sempurna bagi hidupku. Amin, saudara. Ayo kita belajar. Allah kita arsitek jiwa yang hebat. Segala sesuatu yang terjadi, segala keadaan menjadi nutrisi buat jiwa saudara. Vitamin buat jiwa saudara. Dan saya. Saudara, jangan marah sama Tuhan. Jangan pahit sama Tuhan. Karena kalau saudara tapai jalan yang Tuhan siapkan dan rancangkan, maka masa depan yang penuh harapan akan menjadi bagian di dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita.